Kagak tahu, Bal. Cinger tuh moncong sapi, tahu hidung sapi. Hah? Ini? Iya. Waduh. Beberapa minggu belakangan ini ada satu kuliner yang benar-benar membuat viral dunia perkulineran. Nama makanannya tuh rujak cingur. Kenapa dia bisa viral? Karena tuh harganya yang sedikit ekstrim atau bisa dibilang mahal. Padahal tuh mereka jualnya tuh pinggiran, benar-benar di pinggir jalan atau di pinggir sungai. Gue kan kayak benar-benar penasaran banget tuh. Belum pernah nyobain rujak cingur kayak apa sih? Cocok nggak harganya 60.000? Dan rasanya ya gue belum benar-benar nggak tahu. Bahkan gue baru tahu loh nama rujak cingur. Gue baru tahu loh. Belum udah tahu Bal sebenarnya Bal? Berhubung gue nggak bisa ke sana, nggak bisa ke Surabaya, modalnya nggak ada ya Bal ya, belum ada waktunya juga. Akhirnya gue searching rujak cingur yang mantap di Jakarta. Akhirnya gue ditujukan ke tempat ini, namanya Kantin Blauran Surabaya. Kalau di internet sih katanya rujak cingurnya mantap, makanya gue pengen cobain. Ini kita langsung pesen aja nih menunya nih. Lu nggak mau Bal? Cinger tuh ada cinger apa? Kagak tahu Bal. Cinger tuh moncong sapi, tahu hidung sapi. Hah? Ini? Iya. Waduh. Itu bayangin dah. Gak apa lah. Besar gitu. Gak apa-apa. Sebagai pencinta kuliner kan, gue harus mencicipi apa yang lagi viral, apa yang lagi in gitu kan. Jadi Namanya dibumbu. ya apa salahnya kan? Siapa tahu juga. Dah, pesen. Pantang pulang dulu lah. Oh iya. Pantang pulang sebelum kenyang. Pesan. Pantang pulang, tau nggak? Ini harganya 60.000 juga loh. Tapi kenapa nggak viral ya Bal? Tenang, ini kita viralin di video ini. Woi. Tapi ini yang jumbonya harganya 60.000, kalau yang misalnya normalnya harganya 40.000. Ya tuh. Wah, ini pun juga bisa dibagi dua kali ya. Selain jual rujak cingur, di situ juga jual makanan Surabaya lainnya seperti tahu telur, sop iga, rawon. Itu yang paling the bestnya di sini. Pokoknya jenis-jenis makanan Surabaya deh. Soalnya namanya juga kan Kantin Blauran Surabaya. Jadi mereka tuh jual makanan Surabaya. Nah, ini sih penampakannya rujak cingur ini kayak gado-gado ya, persis malah. Mungkin di sini perbedaannya ini pakai petis dan pakai moncong sapi kalau pada umumnya. Tapi kalau misalnya di tempat makan ini tuh nggak pakai moncong sapi, mereka tuh pakai bagian pipi. Mungkin takut itu kali ya Bal ya. Ada upilnya. Ada upil atau ingusnya. Jadi mereka pakai bagian pipi dan ada daging-dagingnya sedikit. Dan di dalamnya tuh ada berbagai macam sayuran seperti ada toge, terus ada daun-daun yang hijau. Ini apa nih yang hijau nih? Terus ada tahu, ada tempe, ada timun, ada lontong juga dan cingurnya. Tapi kalau misalnya di sini mereka pakai bagian pipi ya. Jadi masih ada daging-dagingnya. Wah, makan daging lagi dong berarti nih. Nah, gue ini udah penasaran banget nih rasanya kayak apa. Mendingan kita langsung cicipin aja ya. Pantang pulang sebelum kenyang. Makan Indonesia.
Ini kan gue baru pertama kali ya nyobain rujak cingur dan nyobain bagian ini nih, bagian kepalanya sapi lah. Nah, first impression gue tuh rasanya teksturnya sama loh, nggak beda jauh sama kikil. Tapi ini mungkin sedikit lebih kenyal dibandingkan kikil. Yang gue baca-baca di internet itu kan rasanya kan ada sedikit-sedikit rasa pahitnya. Tapi ini yang gue rasain tuh benar-benar manis. Terus kacangnya juga, bumbu kacangnya juga berasa banget. Ternyata enak juga ya. Dan sampai sejauh ini sih enak, dan yang gue rasain sih emang mirip sih sama gado-gado, tapi ini yang membedakan tuh mungkin pakai petis dan ada dagingnya gitu loh bagian pipi, dan sayurannya juga seger banget sih perpaduannya. Gue terkadang suka heran deh, kenapa ya di Indonesia ini tuh ada makanan yang harganya di luar batas atau mahal itu pasti viral. Terkadang kalau misalnya yang viral-viral kayak gitu sih bisa naikin, bisa ngejatoin juga gitu loh. Ini porsi perpaduan bumbunya sih pas banget ya, dari petisnya juga, petisnya pakai yang bagus deh, yang super gitu, jadi rasanya tuh enak. Terus gula merahnya, terus bumbu kacangnya, mereka tuh porsinya pas, jadi senada gitu loh, senada. Ini gimana sih senada ya? Makanya gue lahap juga nih makannya. Porsinya juga banyak banget nih. Gue aja ngerasa udah makan banyak banget, ini kok nggak habis-habis. Nah, yang gue suka dari rujak cingur juga ada bengkoangnya sih. Ini jadi ada sensasi makan yang berbeda gitu loh, seger banget. Ini setiap gua nyuap ya, pasti selalu dapat deh cingurnya. Ini emang cingurnya tuh bagian pipinya tuh kita dikasihnya banyak banget. Nah, bagi yang belum tahu rujak cingur, kan di awal tadi gue udah bilang kalau rasanya emang benar-benar persis ya kayak gado-gado. Penampakannya pun juga mirip sama gado-gado. Tapi mungkin perbedaannya juga jenis sayuran yang dipakai di rujak cingur ini nggak terlalu banyak dibandingkan dengan gado-gado. Dan yang terpenting itu, mereka tuh mainnya di petis dan cingurnya itu. Unik deh pokoknya deh, makanan Surabaya yang satu ini tuh termasuk jenis makan yang unik. Ini sesuap lagi gue tutup ya, soalnya emang ini porsinya banyak banget. Jadi gue ngabisinnya mungkin pelan-pelan aja. Tuh. Gue tutup dulu ya videonya. Bagi gua yang benar-benar baru pertama kali nyobain rujak cingur, ternyata tuh gak semenyeramkan yang gue bayangin gitu loh. Jadi udah ada sayur-sayurannya, ada petis, ada tahu tempe, ada lontong, ada bagian muka. Kalau di sini pakainya bagian pipi, terus tadi juga ada bengkoangnya. Wah, pokoknya cocok banget deh sama mulut gua, dan rasanya juga enak. Bagi yang belum subscribe sama loncengnya dipencet, di like, di komen, dan di share. Instagram kita juga di follow @detailhungryindo. Jadi kalau misalnya kita bikin IG story nih ya, kita promosi video kita udah naik, jadi kalian tinggal swipe up doang, nggak perlu buka bio, jadi tinggal swipe up doang, gampang kan? Makanya follow dong Instagramnya. Dah, perut gue udah hampir kenyang, berarti gue harus buru-buru ngabisin. Karena Iqbal udah marah-marah, gue salah mulu. Karena kita pantang pulang sebelum kenyang. Ho ho ho. Bye-bye. Iya. Tahan dulu. Assalamualaikum. Beberapa minggu waktu lalu kan ada suatu kilin. Oh, di sini beda sama yang lain ya, Mas? Di sini kental. Oh, kental. Iya.
Karena kalau kental terasa, kalau encer kurang. Karena biasa kalau di tempat lain ada cair gitu ya Bu ya? Iya, kalau saya enggak. Sobat Lontang Pulang, tahu nggak? Ini harganya 60.000 juga loh. tapi kenapa nggak ikutan viral ya?